Halo semua, perkenalkan nama saya Yosef Dwi Yudianto dengan NIM 419038. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang buah mangga. Buah mangga memiliki nama lain Mangifera indica. Buah ini dapat tumbuh pada musim panas ataupun musim kemarau. Buah ini memiliki panjang sekitar 30 cm. Buah ini berbentuk seperti ginjal ataupun lonjong ataupun seperti kacang. Buah ini memiliki biji yang berwarna putih keputihan dan sangat keras, bisa dilihat. Buah ini juga memiliki kulit buah ini berwarna hijau. Bisa dilihat. Buah ini memiliki daging yang cukup tebal yang berwarna kuning keemasan. Di kulitnya memiliki kelenjar dan cukup keras. Seperti ini kelenjarnya, tidak bisa dilihat ya. Ini kelenjarnya yang cukup keras. Buah ini jika dimakan berasa manis serta agak keasaman. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dea Ayomalia, NIM 419005. Saya ingin mengidentifikasi daun mangga atau Mangifera indica. Ciri-ciri dari daun mangga. Daun mangga bersirikan dengan warna yang hijau dan ujung daun yang runcing. Bagian-bagian dari daun mangga. Bagian ini disebut dengan pangkal daun. Bagian yang ini disebut dengan pelepah daun. Bagian yang berada di tengah disebut dengan tulang daun. Dan bagian yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri disebut dengan helai daun. Perkenalkan, nama saya Dibora Asa Valentina dengan NIM 419006. Di sini saya akan mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga. Di sini saya memakai sampel bunga yaitu tanaman jambu biji atau nama ilmiahnya yaitu Psidium guajava. Langsung saja kita ke bagian-bagian bunga. Yang ini disebut dengan tangkai bunga, dan yang hijau-hijau ini disebut dengan kelopak bunga. Yang putih-putih ini disebut dengan mahkota bunga. Yang putih ini yang berada di atas ini disebut dengan putik. Putik yaitu alat kelamin yang dimiliki betina. Sedangkan serabut-serabut yang mengelilingi ini yang berwarna putih kecoklatan disebut dengan benang sari. Benang sari yaitu alat kelamin yang dimiliki oleh jantan. Lalu yang kecil-kecil di atas ini berwarna coklat disebut dengan serbuk sari. Yang kecil-kecil ini yang berada di atas. Jika serabut-serabut benang sari ini terbang, maka dapat menempel pada tanaman-tanaman jenis lain, dan itu akan terjadi pembuahan apabila jika bertemu dengan putik tanaman jenis lain. Putik dan benang sari itu merupakan alat kelamin dari tanaman tersebut. Jika kedua bagian tanaman tersebut bertemu, putik dan benang sari, maka akan terjadi penyerbukan dan akan timbul pembuahan. Pembuahan dimulai dari biji, bakal buah, lalu terjadi proses penyerbukan, selanjutnya akan berkembang biak, dan itu akan berkelanjutan. Bunga dinamakan bunga lengkap jika memiliki 1. Kelopak bunga, 2. Tangkai bunga, 3. Mahkota bunga, 4. Putik, 5. Benang sari,
dan keenam serbuk sari. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinju Wahyu Ramadhani, NIM saya 419004. Jadi saya dari kelompok 8 Praktikum Farmakognosi. Saya akan menjelaskan bagaimana morfologi dari batang dan akar dari tanaman bayam. Nah, jadi tanaman bayam ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Tanaman ini dikonsumsi sebagai sayuran hijau. Tanaman ini juga dikenal sebagai sumber zat besi bagi tubuh. Lalu, tanaman ini juga memiliki nama latin. Nama latinnya yaitu Amaratus spp. Dan ada 2 jenis tanaman bayam. Yang pertama, jenis putih, nama latinnya Amaratus tricolor. Dan yang kedua, jenis bayam cabut, nama latinnya Amaratus hibidrus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana morfologi batang tanaman bayam ini. Jadi, batang tanaman bayam ini berbentuk tegak, tebal, dan mengandung banyak air atau biasa disebut herbaceous. Lalu, batangnya juga memiliki cabang monodial. Nah, untuk warna dari bayam ini sendiri kalian bisa lihat ini berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah muda. Kelihatan nggak ya ini merah muda? Nah, untuk warnanya ini tergantung dari varietas yang ditanam. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana morfologi akar dari tanaman bayam ini. Akar tanaman bayam pada berbagai jenis umumnya sama. Jadi akar pada bayam untuk ujungnya ini tunggang. Tetapi di atasnya ini ada serabut. Banyak serabut kecil-kecil ini. Ada serabut ini untuk ujungnya tunggang, atasnya serabut. Nah, lalu yang terakhir untuk mencapai kedalaman tanah itu antara 20 cm sampai 40 cm atau bahkan bisa lebih. Nah, jadi sekian morfologi dari tanaman bayam yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.